Bosan nggak main feature tapi presentasi profitnya ya paling di bawah 100% atau mentok-mentok 100-200%? Pernah nggak kebayang modal kecil jadi besar? Nah, untuk tradingnya aku lakukan di Binance Futures ya. Kenapa di Binance Futures? Karena di Binance Futures koinnya kalau menurut aku itu lumayan lengkap, fee-nya juga bisa lebih murah ketika kalian menggunakan kode link referral aku udah dapat diskon 20%. Kemudian ketika kalian pakai BNB, kalian bisa dapat juga diskon sebesar 75%. Kayak gitu. Nah, jadi bagi kalian yang belum daftar di Binance dan masih pakai exchange lain, ya aku sarankan langsung teman-teman daftar di Binance dan kita trading sama-sama di Binance. Oh iya, jangan lupa juga kalau mau sinyal langsung saja ke grup Telegram gratisan aku, link ada di kolom deskripsi, dan jangan lupa juga daftar Binance-nya ya. Modal kecil jadi naga dan modal kecil bisa jadi sangat-sangat luar biasa. Sebagai contoh adalah ini. Ini yang tadi malam. Modalnya di sini cuma 200.000, sekitar 13 dolar. Bisa jadi 40 dolar dalam sekali trading. Gimana caranya? Aku akan spill kepada kalian. Oke? Banyak banget orang di market feature itu lebih mengedepankan modal ya. Aku lebih respect sih sama orang yang modalnya atau margin mainnya tuh 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar. Tapi dia bisa profit konsisten, dia bisa nahan trend, dia nggak counter trade daripada kalian marginnya gede 100-200 dolar ya. Tapi tidak konsisten dan sekali JP misalnya, sekali JP 500 dolar. Tapi besoknya lossnya lebih dari 500 dolar atau bahkan liquid. Sampai kapan kalian mau kaya kalau kayak gitu? Dengan margin kecil, ya, kalian bisa tetap konsisten tiap hari. Karena apa? Karena psikologis kalian terjamin. Aku jujur aja, marginnya juga kecil-kecilan. Nah, sebagai contoh, ya, aku juga pernah loss banyak. Dan di sini marginnya cuma 16 dolar guys. Kalian lihat, ini tahun lalu ya. Nah, biar kalian bilang, wah menangnya doang yang dipamerin, lossnya nggak dipamerin. Di situ aku nahan 1000%. Kemarin udah loss 160 dolar waktu itu. Ya, tapi ini berhasil balik lagi. Kenapa? Karena aku yakin sama analisa aku. Bahkan liquid price aku waktu itu di 107.000 dolar ya untuk harga Bitcoin, dan Bitcoin nggak bakal mungkin ke sana kayak gitu. Kenapa? Karena aku yakin margin aku sanggup untuk nahan tren kayak gitu guys ya. Nah, jadi bagi kalian margin kecil itu bukan berarti kalian lemah, enggak. Ya, sama sekali enggak. Banyak orang yang hebat juga marginnya kecil tapi bisa entry lebih dari satu posisi atau bahkan entry di atas 10 posisi. Kemarin aku sempat entry sekitar 9 posisi. 7 posisi menang, 2 posisi SL ya. Dan tetap bakal nutup gitu, oke? Nah, untuk 1000% ini gimana caranya gitu ya. Nanti aku jelaskan. Nah, ini kita pamer dulu lah yang BTC ini kapan? Oh, ini kemarin, ini masih aku hold ya. Nah, kemudian yang ini 25.000 ke 27.000 ini sekitar bulan berapa ini ya? Bulan 6 atau bulan 5 aku lupa ya. Nah, di situ ada dip sekali. Kemudian ini dibalikin lagi nih guys. Ya, ini waktu ke 23.000 itu di bulan Maret atau April kayak gitu. Nih sempat juga aku scalping. Kemudian di 23.000, 22.400 aku ngulong lagi sampai ke 24.600. Ya. Nah, gimana caranya kita melakukan swing trade? Sebenarnya ya aku lebih cenderung main ke Bitcoin kemarin. Tapi sebenarnya kalau kalian main di altcoin, presentasinya tuh bakal lebih gila lagi guys. Kemarin MKR itu nggak tahu, nggak ada lagi screenshotannya ya, karena udah aku TP juga. Itu sekitar 1000 berapa persen juga gitu. Dan banyak juga yang udah 1000% tapi ya screenshotnya terhapus kayak gitu guys. Ini aja yang berhasil selamat gitu ya. Altcoin itu sebenarnya lebih volatile gitu daripada Bitcoin. Jadi margin kalian tuh harus sedikit lebih tipis daripada main di Bitcoin. Kalau Bitcoin 3-4% aja kerasa ya, tapi kalau di altcoin, kalau BTC cuma 3-4%, dia bisa 6-7% atau bahkan di atas 10% kayak gitu ya. Cara yang pertama adalah kalian main buy trend. Oke? Kalian paham kan? Main buy trend adalah tidak melakukan counter trade. Sebagai contoh ya, kalian ambil lah di sini time frame daily ya. Time frame daily itu menjelaskan gimana caranya kalian melakukan entry dengan tren yang sangat-sangat luar biasa. Ya intinya kayak gini, carilah area-area resistance terdekat yang mana area itu kalian yakinkan sebagai area untuk melakukan short atau melakukan sell ya.
Bang, gimana kalau misalnya areanya kayak gini, Bang? Udah misalnya kita short di sini, kemudian balik arah, ya udah. Kalian bisa lakukan scalping ya sampai nanti kalian yakin, tapi kalian harus yakin di situ adalah area untuk short. Jadi kalau misalnya minus, kalian bisa averaging kayak aku kemarin ya. Minus tuh sampai 1000%. Di situ aku nggak melakukan averaging apapun. Kenapa? Karena aku mau backtest saja. Bener nggak nih? Dan ternyata bener. Itu kejemput juga dan bahkan profit dari minus 1000%. Jadi profit kalau nggak salah waktu itu sekitar 60 atau 70% aku TP aja. Karena udah 2 minggu lebih sangkutnya gitu. Oke. Bukan karena aku nggak ngelakukan nggak mau averaging atau nggak ada dana, nggak kok. Liquid aku di 107.000 dan Bitcoin nggak bakal ke sana di bull run tahun depan pun belum tentu ke 100.000 ya kan. Nah jadi ya mainnya by trend. Kalau misalnya kalian yakin sama trennya ya, nah kalau aku sarankan sih kalau misalnya kalian mau ambil presentasi tinggi itu kalian mainnya di daily dan weekly. Kenapa? Kalau di 4 jam doang, halah itu bisa berapa aja guys ya. Kalau aku di 4 jam kayak kemarin yang biasa 300%, 400%, ya segitulah makanan harian. Nah, jadi kayak gini kemarin ya, ini tadi malam terakhir Ethereum ini marginnya sekitar $10 jadi 44 ya. Nah, jadi kalian margin kecil pun $10 atau $20 ataupun $5 kalian bisa jadi besar daripada kalian naik, kalian misalnya lagi floating loss ini kalian SL kemudian analisa kalian tuh sebenarnya benar, lanjut turun dia tapi di bawah kalian tuh floating dulu, rugi. Sering kayak gitu kan, ke hit SL, wah hit SL pedas baru turun sakit hati. Tapi kalau kalian margin kecil, kalian floating, kalian bisa lakukan averaging. That's why aku bilang aku lebih respect sama orang yang modalnya $5, $10 atau bahkan ya kecil-kecilan lah. Ya, $2, $3 tapi ROE-nya 1000, 2000 juga hebat. Daripada kalian margin 100, 200 tiba-tiba hari ini JP misalnya, wah JP nih bang $100 jadi $400, besoknya boncos $400 entry lagi kan karena merasa profit, dinaikin lagi marginnya jadi 200 tiba-tiba boncos atau bahkan liquid ya. Psikologi itu ya mencerminkan representasi ke trading kalian gitu ya. Nah aku selalu bilang aku nggak apa-apa dibilang orang margin kecil bodo amat, yang penting aku tradingnya konsisten tiap hari profit ya. Misalnya pun ada lah hari ini yang nggak profit karena belum TP atau ada yang lagi loss ya, besoknya gampang kok terkompensasi. Kenapa? Karena kerugiannya kecil gitu ya. Kerugiannya di bawah $50 guys, dan kalian bisa kompen itu dalam 1 atau 2 hari ya, minimal ya 1 minggu tuh 6 hari menang 1 hari kalah lah kayak gitu. Kita kan ya nggak mungkin Tuhan juga ya, bullshit namanya kalau kita bilang wah setiap hari win dari Senin sampai Minggu. Enggak, aku juga nggak kayak gitu, ada hari-hari lossnya kayak gitu ya. Nah jadi gimana caranya kalian bisa memanfaatkan time frame daily gitu ya. Kalau aku sih daily lah ya kalau yang mungkin. Nah kayak gini sebenarnya kemarin bisa-bisa aja, sah-sah aja ketika udah di daily ada bull div ya, kalian melakukan long, tapi aku nggak melakukan counter trade. Kenapa? Karena kemarin aku short dari 276 di sini waktu scam pump di sini aku short. Kenapa? Karena dia udah menunjukkan di sini tuh banyak banget supply ya. Dan malah di sini ada kebentuk namanya new supply. Inilah posisi yang aku hold sampai sekarang ini ya. Yakin nggak bakal ke situ lagi? Aku sih yakin nggak bakal ke situ lagi dan justru bakal melanjutkan ke bawah. Nah ini naik udah bikin retest area, ini ngebentuk new supply lagi dia di area-area sini. Nah sebagai area yang untuk dilakukannya yang kita sebut sebagai retest kayak gitu. Dan akan melanjutkan penurunan lagi ke bawah. Jadi bagi kalian tipsnya adalah melakukan analisa di daily dan kemudian weekly, mau altcoin, mau Bitcoin ataupun koin apapun itu yang memiliki pola-pola bullish ataupun pola-pola bearish ya, kalian lakukan di situ. Dan sekali lagi ketika floating, kalau misalnya kalian mau leverage gede gitu kan biar ROI-nya puas 1000%, tetap sesuaikan sama margin kalian. Nggak apa-apa kalian margin $5, $6, $7, 100.000 nggak masalah. Yang penting ROI kalian bisa 100.000. Jadi artinya apa? Kalian menang sama market ya. Kalian cuma modal $7, 100.000, kalian dikasih misalnya $1.070, kalian dikasih 1 juta. Kalian menang jauh sama market daripada kalian margin 100, profitnya juga $100 ya. Jelek lah ya, modal gede dapat gede ya biasa, modal kecil dapat gede jarang bos ya kan. Jadi langsung aja kalian tradingnya juga di Binance. Oke, see you in the next video.